Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu wa habibuhu la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa azim wa tahannan wa takarram wa tarahham ala sayyidina wa imamina وقدواتنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد. Jadi umat Islam itu Pak Bu harus otomatis. Kalau disebut nama Nabi jangan pelit-pelit, harus sholawat, hukumnya wajib. Kalau ada orang salam, assalamualaikum, jawabnya harus otomatis. Ada orang bersin, alhamdulillah, jawabnya. Ada orang sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad, yang kencang, yang nyaring, jangan bakhil-bakhil, harus otomatis. Kalau ada tok masjid lewat, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma nawwir kuburana wa qulubana. Tidak apa-apa ya, sponsor. Kalau orang salam, jawab. Ada orang bersin, jawab. Ada orang sholawat, otomatis. Ada tok masjid cengho lewat, otomatis. Jangan ada orang lewat tok masjid senyum. Lihat tok masjid senyum. Ditanya kenapa senyum? Senyum itu sedekah, Bib. Dia tahu dari senyum sedekah. Ini masjid harus dimakmurkan. Keluarkan apa yang kita miliki untuk perkembangan Masjid Cengho. Adik-adik yang ngomong nanti saya kutuk jadi kodok mau. Diam.
dengarkan Habib ceramah ya. Insyaallah jadi ulama semua insyaallah. Amin. Ayo kita sholawat. Saya mau tes sekali lagi nih. Orang-orang apa nama daerah sini nih? Hah? Pangdam. Masya Allah. Pangdam. Parit Pangeran Dalam. Masya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li wa yassir li wahlul min lisani wahdi qalbi bijahin nabi wassahbi wal ali. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul na idza syi'ta sahla walhamdulillahi rabbil alamin. Saya ucapkan kepada guru kita Al-Ustaz Abi Fakhrul beserta staf pengajar dan semua yang berkhidmah, semua yang mengikuti daripada perkembangan Masjid Cengho dan semua yang ada di sini, baik itu TPA daripada anak-anak yang mengaji Quran di sini dan semua masyarakat yang tinggal di sekitar sini, tanpa mengurangi rasa hormat saya, tokoh agama, tokoh masyarakat, para asatidz, para ustadzah, para wali santri, para anak-anak kita semuanya, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat, saya tidak akan lama-lama. Sambian jangan sedih, jangan galau, jangan sumpek, jangan kejang-kejang. Saya ceramah tidak pertama, paling mentok maksimal 1 jam. Itu biasanya. Cuma malam hari ini karena saya sudah ngantuk, sudah lapar juga, air kopi juga tidak ada, jadi ceramahnya saya diskon. Biasanya 1 jam, sekarang jam berapa? Coba lihat jamnya. 20.35. Maka saya stopkan ceramah saya jam 1:30 insya Allah. Loh. Setengah 2 saya pulang, sampean lanjut. Mudah-mudahan antum termasuk orang-orang yang difirmankan Allah di dalam Al-Quran, fabashshir ibadi alladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana. Yang penting dengarkan tausiah ini Pak Bu dengan hati, bukan dengan
Kalau dengan telinga masuk kanan keluar kiri. Apa bedanya Beb dengar tausiah pakai hati dengan telinga? Kalau pakai telinga hanya sekedar dengar saja. Tapi kalau pakai hati diresapi. Sehingga nanti setelah pulang dari sini bisa diamalkan. Walaupun sedikit, insya Allah jadi obat. Jadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, yang bisa kita praktekkan di dalam kehidupan kita, insya. Percuma saya ceramah lama-lama, nanti keluar tulisan di jidatnya ibu-ibu, memori penuh, pengiriman gagal, percuma. Biar singkat, padat, dan saya berbicara sesuai dengan apa yang ada di sini. Saya dari rumah tidak tahu bagaimana keadaan di sini, bagaimana masjid ini, dan awal pertama kali saya masuk daerah sini, baru ini pertama perdana ini. Alhamdulillah, ternyata di sini ada diajarkan Al-Quran. Tadi saya sempat luar biasa kagum sekali, hafalannya diputar dari depan ke belakang, belakang ke depan, dihafalkan nomor ayatnya dengan terjemahannya luar biasa. Maka saya akan berbicara sesuai dengan apa yang ada di sini dan tidak keluar dari acara kita, yaitu peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, ibu-ibunya ramai, bapak-bapaknya juga ramai. Biasanya setiap majelis ini yang ramai hanya ibu-ibu saja. Dan memang yang kompak kalau hadir majelis itu ibu-ibu. Bukan saya tidak bela bapak-bapak, tapi memang kenyataannya seperti itu. Lihat tuh, kerudungnya sama-sama semua. Kuning-kuning, biru-biru. Luar biasa ibu-ibu. Mudah-mudahan ibu-ibu di sini masuk surga sama sandal-sandalnya. Karena di zaman yang sekarang ini banyak wanita-wanita yang mengumbar auratnya, sudah jauh dari ajaran agama Islam, tapi ibu-ibu masih dipilih oleh Allah untuk bisa senang hadir di dalam acara-acara seperti ini. Maka saya yakin insya Allah ibu-ibu sini ibu-ibu ahli surga semua. Amin. Karena nanti yang paling banyak di neraka itu ibu-ibu. Tapi yang banyak di surga juga ibu-ibu. Di dunia juga yang banyak ibu-ibu. Ya begitulah ibu-ibu. Di dunia paling banyak, di surga paling banyak, di neraka juga. Alhamdulillah. Kenapa di surga banyak ibu? Iya. Karena di surga nanti itu laki-laki jatahnya minimal 2 bidadari. Makanya perempuan lebih banyak. Begitu juga di neraka perempuan lebih banyak. Apa sebab perempuan banyak masuk neraka? 2 saja. Yang pertama kata Nabi, yukthirnal la'na. Perempuan itu suka ngomel. Perempuan itu suka ngomel. Jadi kerjaannya wanita sekarang ini 3N, ngemil, ngemol, ngomel. Ngemil, ngemol, ngomel. Yang kedua, wayakfurnal ashir, suka melawan suami dan tidak menghargai kebaikan suami. Itu banyak wanita masuk neraka disebabkan hanya itu. Tapi saya yakin yang perempuan-perempuan seperti ini tidak ada di sini insyaallah. Adanya di sana.
Tapi pindahan dari si hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Maulid Nabi ini dibikin tujuannya dua. Saya yakin semua kita ini yang hadir, umat Nabi Muhammad SAW, ada benih-benih cinta di dalam hati kita, pasti. Karena kita mukmin, kita muslim, kita umat Nabi Muhammad, pasti ada benih cinta di dalam hati kita. Tinggal kadarnya saja. Ada yang kadarnya lemah cintanya, ada yang kadarnya tinggi atau sempurna atau full. Maulid Nabi diadakan tujuannya dua. Yang pertama untuk merangsang cintanya orang yang kurang. Yang kedua untuk menghibur orang yang cintanya sudah sempurna. Orang-orang yang cintanya kurang kepada Nabi, hadir Maulid Nabi ini biar terangsang cintanya di saat mendengarkan sejarah kisah hidup baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagi orang yang cintanya sudah full, hadir Maulid biar terhibur. Karena kalau orang cinta itu, dia akan senang kalau nama orang yang dicintanya diceritakan di depannya. Contoh nih, anak ibu belajar di Masjid Cheng Ho, belajar Al-Quran. Kemudian ustazahnya cerita kepada ibu, "Bu, Pak, anaknya sampian pintar, hafalannya bagus, anaknya ganteng, adab, akhlak luar biasa." Ibu, bapak sebagai orang tua senang nggak diceritakan seperti itu? Karena bapak ibu cinta sama anaknya. Tak kala nama anaknya yang dicinta disebutkan, maka dia akan terhibur. Begitu juga kalau orang cinta kepada Nabi Muhammad, tak kala hadir Maulid Nabi ini, dia akan terhibur karena diceritakan kisah-kisah hidup Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Nabi salam, salam alaika salawat. Jadi tujuannya dua, untuk merangsang yang belum cinta atau yang kurang cintanya. Yang kedua untuk menghibur orang yang sudah cinta. Itu saja. Walaupun masih banyak hikmah-hikmah dan tujuan-tujuan yang lain diadakan Maulid ini. Ngomong masalah cinta ini, kita tidak usah panjang lebar. Cinta itu yang penting dua saja. Yang pertama, sering nyebut nama orang yang kita cinta. Yang kedua, mau taat. Orang kalau cinta, dua saja. Sering nyebut nama orang yang dicinta. Contoh, ada orang cinta, hobi sama motor. Maka tiap hari kalau ketemu teman, ketemu sahabat, ceritanya hanya motor terus. Motor tahun sekian, motor Vespa, modifikasinya begini, harganya begini. Ada yang hobinya melihara ikan arwana. Tiap hari ketemu orang ceritanya ikan terus. Ada orang yang hobi melihara kucing, ada nggak? Ada kucing yang mahal itu apa namanya? Kucing Anggora itu semakin pesek hidupnya semakin mahal. Kalau ibu-ibu semakin pesek semakin taklah. Kurang lebih. Ada orang yang hobinya melihara burung. Nih bapak-bapak biasanya nih.
Ibu-ibu senang melihara burung? Senang pasti. Tapi tidak tahu burung apa itu. Burung kakak tua apa kakak muda itu? Ada orang yang hobinya apa? Batu cincin. Ceritanya batu cincin. Terus ada orang yang hobinya apa lagi? Mancing. Ceritanya mancing. Hobinya bola. Ceritanya pemain bola. Kalau orang cinta Nabi, pasti akan sering nyebut nama Nabi Muhammad. Saya mau tanya ibu-ibu dulu. Ini ibu-ibu yang semangat. Ibu udah cinta Nabi belum? Jawab. Jangan cocok meneng-meneng wae. Udah cinta belum? Bohong. Meramput. Belum. Kita nih belum cinta Nabi. Kita nih baru belajar mencintai Nabi Muhammad. Oke lah, ibu-ibu bilang sudah cinta. Berapa kali sholawat sehari? Tuh, lebih banyak sholawatnya apa lebih banyak gosip? Terus ngaku cinta kan bohong. Itu cintanya ngaku-ngaku. Kata seorang syair mengatakan, wa kullu yadda'i waslan bi Laila wa Laila la tuqirru bidzaka. Berapa banyak orang mengaku cinta sama si Laila, tapi Laila tak pernah mengakuinya. Cinta kita ni masih bertepuk sebelah. Kita ngaku cinta, kita sering nyebut tak nama Nabi. Apa kita nyebut nama Nabi hanya acara maulid saja? Keluar acara maulid sudah lupa lagi sama Nabi. Ini mohon maaf, kita sudah berada di bulan Rabiul Tsani atau Rabiul Akhir. Bulan Maulid Nabi sebenarnya sudah keluar kita. Sekarang sudah tanggal 3 atau tanggal 4 ini. Bukan Rabiul Awal lagi. Masih ingat Nabi tak kita? Masih mengenang Nabi tak? Masih sholawat tak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi? Jangan ngaku cinta dulu kalau kita tidak ada bukti. Ini yang pertama. Kalau orang cinta, dia akan sering nyebut nama orang yang dicinta. Balik dari sini, Bu, Pak, harus punya wiritan minimal sehari sholawat 1000 kali. Oh, tak mampu beb, 500 kali. Tak mampu beb 300 sekali, itu udah sholawatnya orang pelit. Nabi Muhammad tiap malam nyebut nama kita, mintakan ampun kepada Allah. Masa kita tidak mau nyebut nama Nabi Muhammad SAW? Sholawat. Dalam syahadat saja kalau antum tidak nyebut nama Nabi Muhammad, syahadat kita tidak sah. Asyhadu an la ilaha illallah. Di dalam sholat kita tidak menghadirkan nama Nabi Muhammad, tidak sah sholat kita. Apa kita baca dalam tasyahud? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi. Salam sejahtera untukmu. Siapa mu itu? Untukmu wahai Nabi, Nabi Muhammad. Kita tak boleh ngomong dalam sholat. Batal sholat kita kalau kita ngomong walaupun hanya beberapa kalimat. Tapi di dalam tasyahud itu kita seakan-akan berdialog, ngomong langsung dengan Nabi Muhammad. Kecuali kalimatnya Assalamu alaihi. Berarti domirnya dia, ghaib, tidak ada. Tapi domirnya alaika, anta, kepadamu ya Rasulullah. Seakan-akan kita ngomong sama Rasulullah. Tidak sah sholat kita kalau tak nyebut nama Nabi. Di dalam azan, antum cari di dalam azan nama, tidak ada kecuali 2 nama saja. Nama Allah dan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
di dalam iqamat, di dalam khutbah Jumat, rukun khutbah baca solawat di khutbah pertama dan di khutbah kedua. Di dalam doa, kalau doa tak dimulai, tak ditutup dengan solawat, doa kita tidak akan sampai kepada Allah. Di dalam majlis, kalau kita bubar tanpa bersolawat kepada Nabi Muhammad, maka majlis kita ini tercium seperti bau bangkai di atas langit sana. Makanya orang-orang tua kita itu dulu bagus. Kalau mau bubar dari majlis, ada satu orang yang disuruh solawat. Itu namanya solawat ngusir, biar balik semua. Tapi itu bagus, ada dalilnya. Solawat Muhammad, baru balik semua. Itu bagus itu. Semuanya disebut nama Nabi Muhammad. Di dalam majlis tidak disebut nama Allah, melainkan disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Allah tuh kepengen kita nih setiap saat biar ingat terus sama Nabi, biar ingat mengenang terus Nabi. Kita nih ingat Nabi bukan setahun sekali, bukan pas hadir maulid saja. Tiap saat kita harus ingat dan mengenang Nabi Muhammad. Dengan kita sering menyebut beliau, maka kita akan cinta kepada beliau. Nih, ambil satu kaidah, jadikan pertanyaan Nabi sini. Ingat-ingat nih. Cinta Nabi tidak harus ketemu. Ingat ya, cinta Nabi tidak harus. Tapi untuk ketemu dengan Nabi di akhirat harus pakai cinta. Paham? Cinta Nabi tidak harus. Tapi untuk ketemu dengan Nabi di akhirat harus pakai. Tentukan dari sekarang siapa yang kita cinta. Lihat di hatinya, ada siapa dalam hati kita. Jangan sampai ada selain Nabi Muhammad SAW. Pintu untuk sampai kepada Allah hanya pintu Nabi Muhammad SAW. Ya Imam Ar-Rus lihat anta babullah. Tuh, dengarkan qasidah itu. Anta babullah, kau pintunya Allah. Tidak ada pintu, tidak ada jalan untuk sampai kepada Allah kecuali pintu Nabi Muhammad. Ayo, yang betul-betul ngaku cinta Nabi Muhammad, balik dari sini harus punya wiritan khusus. Harus basahi mulutnya bersolawat kepada Nabi Muhammad. Anta syamsun, anta badrun, anta nur. Ayo semuanya. Anta iksirun, anta mis. Ya Nabi salam. Kurang kompak. Salam. Alaika salawat. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Yang kedua, kalau orang cinta kepada Nabi Muhammad, pasti dia akan taat. Bohong kalau orang cinta itu suka ngelawan. Paham? Paham? Assalamualaikum. Masih do? Orang kalau cinta dia harus taat. Bu, kita tidak usah panjang lebar nih malam ini nih. Tidak usah panjang-panjang kita nih. Singkat saja. Di sini ada
TPA, diajarkan anak-anak kita membaca, memahami, dan cinta kepada Al-Quran sebagaimana yang disebutkan oleh Ustazah tadi. Kita tidak fokus untuk menghatamkan Quran. Ini bagus nih pemikiran seperti ini. Yang penting anak itu hobi dulu dengan Quran. Yang penting anak itu cinta dulu dengan Al-Quran. Falladzina amanu bihi wa'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ahu. Orang-orang yang beriman kepada Nabi, menolong Nabi, memuliakan Nabi, menolong Nabi. Yang keempat, mengikuti cahaya yang turun bersama Nabi, yaitu Al-Quran. Antum beriman tak kepada Nabi? Pak, beriman tak kepada Nabi? Antum mau enggak memuliakan Nabi? Antum mau enggak nolong Nabi? Kalau antum beriman kepada Nabi, mau memuliakan Nabi, menolong Nabi, jangan lupa yang nomor 4, ikuti cahaya yang turun bersama Nabi, yaitu Al-Quran. Ini karena kopi tak keluar. Coba keluarkan kopi, tak mati lagi insyaallah. Kalau sekali lagi mati, saya balik. Allahu Akbar. Ini perdana saya ceramah, lampunya kayak lampu disco ini. Ayo fokus. Kita tidak usah lama-lama sebelum mati lagi ini. Pak, Bu, kalau antum betul-betul cinta Nabi Muhammad, Allahumma shalli alaih, mana nih diam semuanya? Kalau antum betul-betul cinta Nabi Muhammad, antum akan taat kepada Nabi. Nabi sudah tidak ada sekarang. Walaupun Nabi masih hidup, Nabi masih hidup secara ruh, secara jasad Nabi hidup. Cuma pindah tempat saja. Mukjizat Nabi yang masih abadi sampai saat ini hanya Al-Quran. Mukjizat yang lain habis dengan wafatnya Nabi. Contoh, tongkatnya Nabi Musa itu berfungsi hanya di zaman Nabi Musa saja. Nabi Musa meninggal, tongkatnya sudah tak bisa berfungsi lagi. Nabi Muhammad sudah meninggal, tapi mukjizatnya masih terus ada sampai saat ini. Yang kita simpan di atas lemari kita sampai berdebu, berkapuk, tak pernah kita baca, hanya untuk disimpan untuk nakut-nakutkan kuntilanak saja. Terus kita ngaku cinta kepada Nabi, bohong kita, Pak Bu. Betul? Mukjizat paling besar yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad, Al-Quranul Karim. Allah jaga ini Al-Quran. Allah katakan dalam Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang turunkan Quran dan kami yang akan menjaga Al-Quran. Saya pribadi, Pak Bu, saya belajar di Yaman. Saya hafalkan Al-Quran. Walaupun setelah balik ke Indonesia nih, kawin nih, banyak lupa-lupa. Tapi dulu saya menghafalkan Al-Quran. Semua ilmu itu bersumber di dalam Al-Quran. Ini khususnya wali-wali santri nih. Masyarakat di sini perhatikan. Orang-orang dulu sangat perhatian kepada Al-Quran. Ada satu orang ulama besar dari kalangan habaib. Namanya Al-Imam Ja'far As-Shadiq. Siapa namanya? Beliau menghadiahkan mi'ata wa ishrina ibilan, 120 onta
untuk guru ngaji yang ngajarkan anaknya Al-Quran. Berapa dikasihnya? 200 pula. 120 onta. Katakanlah onta sekarang ni harganya 30 juta. Antum kalikan 120 berapa? Cepat hitung cepat. Berapa tu? Orang susah semua sini ni. Kelihatan dari muka-mukanya. 120 onta pak. Zaman-zaman kita dulu tu ngaji, guru ngaji dikasih minyak tanah. Masih ingat? Sekarang minyak tanah tak ada lagi. Di sini ngaji bayar tak Ustaz? Fakhrul. Gratis. Alhamdulillah tu. Ini Imam Ja'far Shadiq menghadiahkan 120 onta untuk guru ngaji yang ngajarkan Quran sampai Ustaz tu bengong. Kok banyak betul Imam? Tak kala dia bilang kok banyak betul hadiahnya, Imam Ja'far Shadiq bilang mulai besok anak aku tak boleh ngaji sama ente lagi. Kenapa? Ente tadi bilang ngapa banyak. Tidak ada kata banyak untuk Al-Quran. 120 onta itu kecil untuk Al-Quran. Karena kau bilang kenapa banyak, besok anak aku tak boleh ngaji sama kau lagi. Ada jamaah Pangdam ni yang ngasih guru ngaji 120 onta. Pak Bu, ini ada satu cerita. Di dalam kitab Al-Qirtas, Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, ada satu riwayat hadis. Ada seorang bapa ahli maksiat, musrifun ala nafsi, kerjaannya maksiat terus, meninggal dunia. Yang pastinya dia diazablah di dalam kubur. Al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan amal. Dulu di dunia dia tak pernah berhenti maksiat, malaikat pun tak berhenti nyiksa dia dalam kubur. Cuman karena dia meninggalkan anak umur 5 tahun, masih kecil. Kemudian bininya ni masukkan anaknya ke guru ngaji. Maka guru ngaji pun mengajarkan anaknya, belum hafal surat amma yatasa'alun an-naba ni belum. Itu kejauhan. Apalagi bisa bolak-balik kayak tadi itu. Baru mengajarkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka Allah pun bilang kepada para malaikat melalui mimpi salah satu orang soleh. Kata Allah, irfanhul azab, azab bapaknya. Aku malu nyiksa bapaknya sedang anak baca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma mau dipancing ni. Kalau ini masih mati ke lampu ni, mati yang ikhlas. Jadi hadirin, Allah malu nyiksa bapaknya dalam kubur karena anaknya habis. Macam mana yang tadi itu bisa baca? Beruntung orang tua punya, apalagi hafal Quran. Wa ra'suhu mutawwaj bil yam. Kalau orang Quran, bapaknya dibangkitkan, emaknya dibangkitkan hari kiamat, dipakaikan mahkota yang terbuat dari yakut. Allahumma shalli ala Muhammad. Jangan pelit-pelit masalah agama ini. Kita untuk les bahasa Inggris berapapun kita kasih. Les ini, les itu. Giliran Al-Quran tak mau. Takut masukkan anaknya ke pendidikan Al-Quran. Nanti kau tak jadi apa-apa nak. Masuk Quran kau tak tahu, kau tak bisa kerja, nanti kau mau makan apa. Itu wallahi kalau ada orang tua ngomong seperti itu, tak punya iman itu. Tikus saja diberi makan sama Allah. Betul? Ayam tu tak kuliah, banyak anaknya makan semua.
Alhamdulillah. Kenapa takut? Justru Al-Quran ini, kalau Al-Qurannya saja dijaga sama Allah, bagaimana kalau orang anak yang di dalam hatinya ada hafalan Quran, pasti dijaga sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan Ramadan itu jadi bulan mulia karena diturunkan Nuzulul Quran 17, malam 17 jadi mulia karena diturunkan. Jibril itu jadi pimpinan malaikat karena dia yang tukang bawa Quran. Nabi Muhammad jadi nabi yang paling mulia karena dikasih. Kita umat jadi umat yang paling istimewa karena kita dihadiahkan. Semua yang berhubungan dengan Al-Quran dimuliakan Allah. Masalah anak-anak kita yang hafal Quran, yang bisa baca Quran, yang cinta kepada Al-Quran tidak dimuliakan Allah. Anak dan bapaknya dimuliakan Allah. Mudah-mudahan anak kita ini jadi penghafal Quran semuanya. Minimal tadi yang disampaikan Ustazah itu, minimal kita hobi kepada Al-Quran. Allahumma shalli ala Muhammad. Man aradal ilma fa'alaihi bil Quran fa inna fihi ilmal awwalin wal akhirin. Kalau pengen anak tuh cerdas, pintar, ajarkan Quran. Di dalam Quran ada ilmu dari zaman dulu sampai zaman akhir, ada semua dalam Al-Quran. Paham? Ini pengen anak cerdas tapi tak diajarkan Quran. Masya Allah, sekolahnya, SD-nya, sekolah favorit, SMP favorit, SMA favorit, masuk kuliah S1, S2, S3, S-Beku, ujung-ujungnya masuk Nusa Kambangan. Di Nusa Kambangan sekarang lebih banyak orang-orang yang bertitel daripada premannya. Kenapa kok bisa begitu? Karena dulu hanya belajar formal saja, tidak diajarkan ilmu Al-Quran. Jadi akhirnya pintar tapi tak benar, karena tak diajarkan ilmu Al-Quran. Coba mau perhatikan, Ustazah kita nih Masya Allah, dicari santri-santrinya kalau tak ada. Mana si fulan, perhatian. Masa kita orang tua tidak perhatian? Ini orang tua sekarang, anak lambat makan, bingung, takut emah. Apalagi sekarang nih banyak anak kecil meninggal dunia karena gagal ginjal, ketakutan. Gagal ginjal pun sekalipun mati selesai. Tapi kalau anak mati tak tahu ilmu agama, ini yang repot. Berapa kali kita nanya anak gitu, udah makan nak? Udah jajan nak? Pernah nak nanya, udah ngaji belum? Kadang anak berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun tak ngaji Quran. Orang tua slow-slow saja, santai-santai saja. Orang tua tidak nanya, nak tak ngaji ke? Ustazahnya lebih perhatian daripada orang tuanya. Ini pelajaran. Nabi sudah ajarkan kepada kita, ajarkan anak kalian 3 hal: cinta Nabi, cinta keluarganya, dan cinta Jangan jauh-jauh dari Al-Quran kalau kita ngaku cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Islam tidak pernah membatasi orang untuk mencari ilmu. Antum mau kaji ilmu apapun boleh. Ayat pertama kali turun dalam Al-Quran surat apa? Al-Fatihah. Mantap-mantap udah sendiri. Ini boleh dikasih hadiah nih. Hah? Mau hadiah murah mau? Beli seorang. Surat pertama kali turun, wahyu pertama kali turun, Iqra, bacalah. Di situ tidak ada maf'ul bih-nya. Biasanya kalau fi'il amr, perintah, biasanya ada maf'ul bih, baca apa gitu. Bacalah koran atau bacalah buku, Iqra'ul kitab atau Iqra'ul jaridah atau Iqra' apa ke. Hanya Iqra', baca. Artinya kalau baca apapun boleh.
Mau nuntut ilmu apapun silahkan, mau mencari ilmu apapun terserah, tapi ingat, otaknya jangan liar. Qra bismi rabbikal ladzi, bacalah dengan menyebut nama Allah dengan tuntunan dari Allah. Artinya belajar ente tapi harus punya guru. Guru inilah yang akan menyampaikan kita kepada, jangan belajar tanpa guru, nanti gurunya setan. Belajar harus pakai tuntunan Allah. Lihat tuh orang-orang ilmuwan, orang-orang Yahudi itu pintar tapi otaknya liar. Siapa diantaranya? Teori Darwin. Antum tahu teori Darwin? Yang menyatakan bahwa asal-usul manusia itu dari kera. Asal-usul manusia itu dari monyet. Asal-usul manusia dari monkey. Kalau besar sikit namanya King Kong. Kalau kecil sikit namanya Brute. Coba antum bayangkan, antum terima enggak dibilang asal usul dari kera? Dia menyamakan dengan metamorfosa kepompong itu. Kepompong kemudian jadi ulat, kemudian jadi kupu-kupu. Disama-samakan dengan kepala otak dia sendiri. Oh, manusia itu dari kera asalnya bongkok, kemudian tegak jadi manusia. Ini pemikiran liar, pemikiran liberal. Dia mau membuktikan teorinya itu, dia gali kuburan purba. Gali kuburan purba. Digali, dicari, dapat fosil rangka-rangka monyet. Tahu enggak siapa monyet yang dia dapat? Ini datuk moyang dia, Bani Israel. Yang dilaknat Allah jadi monyet. Kunu kiradatan khasi'in waja'alna minhumul kiradata. Itu datuk moyang dia tuh yang dibilang dari monyet. Itu datuk moyang dia. Kita bukan dari monyet. Masa ganteng-ganteng gini dibilang monyet? Tak terima. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Kalian dari Adam, Adam dari tanah, bukan dari monyet. Nah, ini kan teori-teori para ilmuwan-ilmuwan yang belajarnya tanpa tuntunan dari Allah. Sedangkan Allah yang maha mengetahui misteri alam semesta ilmu ini, Allah yang tahu. Kalau kita belajar tidak tuntunan dari Allah, tidak bisa. Belajar apapun, tuntut ilmu apapun, tapi jangan kesampingkan ilmu agama. Ingat ya, ilmu Al-Quran, ilmu agama jangan dikesampingkan. Anak antum mau jadi dokter tadi boleh, jadi jenderal, jadi gubernur, tapi gubernur yang cinta Al-Quran. Apa yang disampaikan Ustazah tadi itu udah mewakili hati kita semua. Quran, cinta kepada Al-Quran. Dan Al-Quran, mohon maaf, ini bukan kita fanatik atau kita sinisme dengan agama yang lain. Mohon maaf ini. Ini Al-Quran. Ini kita ngomong apa adanya saja. Kalau mau dibuktikan secara ilmiah, bisa. Beda dengan kitab yang lain, mohon maaf. Kalau mau dibuktikan secara ilmiah, sudah tak bisa lagi. Contoh, ada satu ilmuwan itu, namanya siapa? Yang penemu teleskop. Namanya Galileo Galilei. Pernah dengar? Pernah dengar nama Galileo Galilei? Penemu teleskop, lihat benda-benda yang ada di langit sana. Dia awalnya bukan Islam, tapi karena hasil pembuktiannya itu tidak sesuai dengan kitabnya dia, justru Al-Quran yang bisa membuktikan secara ilmiah, akhirnya dia keluar dari agama dia. Di dalam kitab dia dikatakan bahwa bintang-bintang semua itu
nempel di langit seperti nempelnya lampu dan kipas angin di plafon ini. Padahal Al-Quran bilang apa? Dan yang hasil dia lihat teliti langsung karena dia punya alat. Dia lihat tidak nempel. Al-Quran yang betul. Apa kata Al-Quran? Kullu falakin yasbahu. Semuanya berenang di angkasa. Tidak nempel. Al-Quran betul. Keluar dia dari agamanya. Maka pada saat itu ada namanya revolusi ilmu pengetahuan. Itu para ilmuwan itu banyak memberontak kepada agamanya. Akhirnya banyak yang keluar dari agamanya. Ada yang jadi sekuler, ada yang jadi liberal, ada yang jadi pluralisme, dan banyak itu karena kekecewaan mereka terhadap kitab suci mereka, karena kitab suci sudah tidak bisa diandalkan lagi. Banyak perubahan. Hanya Al-Quran saja yang dijaga sama Allah Subhanahu. Pak Bu, cari kitab yang bisa dihafal oleh jutaan manusia, tidak ada kecuali karena dijaga sama Allah Subhanahu Ta'ala. Udah, jangan jauh-jauh dari Al-Quran kalau kita mengaku cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Antum cari apa dalam Al-Quran, semuanya ada. Ma farratna fil kitabi min syai'. Tidak kutinggalkan sesuatu di dalam Al-Quran, melainkan semuanya sudah dijelaskan oleh Allah. Bahkan Allah dalam Al-Quran mengatakan, innallaha la yastahyi ayyadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tidak malu, tidak sungkan untuk menjelaskan apa yang ada dalam Al-Quran. Bahkan nyamuk pun disebut dalam Al-Quran. Nyamuk, sesuatu yang kecil, remeh temeh, tapi Allah sebut dalam Quran, dan Allah tidak malu. Semua dijelaskan dalam Quran. Tapi subhanallah, hasil penelitian itu ternyata nyamuk itu, berapa kira-kira nyamuk itu kalau ditimbang berapa kilo? Berapa kilo nyamuk itu kalau ditimbang? Antum tahu? Coba antum nanti balik dari sini, tangkap nyamuk, timbang 0,001 gram. Kecil. Lebih berat ibu-ibu masih. Tapi tidak apa-apa. Gemuk-gemukkan badan, tidak apa-apa. Jangan diet-diet. Nanti kena banting suaminya nanti. Masih ingat kemarin? Minimal bisa melawan nanti ya. 0,01 gram. Kalau antum pakai alat mikroskop, tahu mikroskop? Nyamuk tengok pakai mikroskop itu, kemudian dibesarkan 400 kali, ternyata nyamuk itu Pak, benda yang kecil itu dikatakan dia punya mata ada berapa? 100. Nyamuk kecil, dia punya mata ada berapa? 100. Dia punya mulut, giginya ada 48 gigi gitu. Coba itu 3. Banyak makan permen nih. Ada berapa gigi kita nih? 44. Itu yang masih muda-muda. Macam mak-mak kita nih udah permisi satu persatu dah giginya. Paling sisa berapa? 3 betul. Udah tak bisa ngunyahkan lagi dah. Makannya kincau ya, cendol. Terus dia nyaman. Nyamuk kecil itu giginya 48. Ibu-ibu jantungnya ada berapa? 2. Samsonnya anak siapa nih? Dari jantung kita ada 1. Nyamuk jantung ada 3. Kalau kita jantung ada 3 Bu, udah kita jual lah 2 butik nih. Mahal, miliaran.
Makanya Allah tidak malu nyebut, semuanya sudah ada di dalam Al-Quran. Tergantung kesucian hati kita dan kecerdasan kita di dalam memahami Al-Quran. Semua telah dijelaskan. Mau cari ilmu ada, mau cari rahmat ada, mau cari berkah ada, mau cari obat ada, mau cari apapun, menjawab semua permasalahan, tantangan-tantangan zaman. Terus ada bal huwa ayat bayyinat fi suduril ladina utul ilm. Terus Al-Quran itu Allah masukkan di dalam dada-dadanya para ulama untuk menyampaikan itu Al-Quran, untuk menjelaskan atau menunjukkan akan mukjizat Al-Quran abadi sampai hari kiamat. Ini Al-Quran. Makanya jangan jauh-jauh kita daripada Al-Quran. Mau dijelaskan Quran, kurang pulpennya, kurang tintanya, kurang kertasnya. Tidak akan habis-habis kalau mau menjelaskan daripada Al-Quran. Minimal pulang dari sini hikmah maulid Nabi, antum sudah sering dengar cinta Nabi, hidupkan sunnah Nabi, salawat kepada Nabi, Nabi lahir begini, tanggal sekian, bulan sekian, malam ini. Ingat, kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW, buktikan minimal setiap hari 1 juz Al-Quran baca. Tak bisa banyak benar, setengah juz. Tak bisa ke 1 halaman. Tak bisa mati ya lain. Anak tak bisa baca Quran, belajar. Anaknya belajar, masa emaknya tak belajar? Anaknya bisa Quran, masa bapaknya tak bisa? Harus malu. Ikut belajar. Tidak ada kata terlambat belajar. Utlubul ilma minal mahdi, dari lahir sampai, jangan dirubah. Ini kadang anak-anak pondok nih suka ngerubah hadis ini nih. Utlubul ilma minal mahdi ila kawin. Untuk ilmu dari lahir sampai kawin. Habis kawin tak belajar lagi. Salah. Dari lahir sampai mati belajar ya Pak, Bu, yang tak bisa baca Quran atau sudah bisa baca tapi tajwidnya, ngaji harus pakai tajwid. Makharijul hurufnya harus betul. A baca A baca A, jangan dirubah-rubah. Kita nih kadang suka merubah. Contoh, Ramadan dibaca Ramadan. Itu salah loh. Pakai dot bukan dal. Kalau pakai dal artinya ramat tuh artinya sakit mata. Beda lagi artinya. Jangan sampai salah-salah kita baca. Sin baca sin, sod baca sod. Belajar tajwid. Ustazah kita ada, ustaz-ustaz kita ada, tempat sudah disediakan, apalagi kurang, tambah lagi gratis tadi ya, gratis. Sekarang tidak ada yang gratis. Orang parkir motor saja bayar, orang buang hajat saja bayar. Ngaji Quran digratiskan, masya Allah. Kalau antum tidak mau belajar, tidak tahu lagi sudah. Berarti bohong kita kalau cinta kepada Nabi. Percuma nih maulid Nabi tiap tahun kalau tidak ada hikmah yang bisa kita ambil dari peringatan maulid Nabi Muhammad. Shalli wa sallim iman mada, shalli wa sallim. Ayo semuanya. Ala hamada wal ali ashabi man wahada wal ali. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Ingat, kalau orang cinta kepada dia akan sering nyebut nama Nabi. Dia akan ikut apa yang diperintahkan oleh Nabi. Hari ini 2 faedah yang bisa kita ambil. Ingat Nabi dengan perbanyak sholawat kepada Nabi.
Yang kedua, taati Nabi dengan mengikuti mukjizat yang paling besar yang diberikan kepada beliau, yaitu Al-Qur'an. Tidak ada amalan paling hebat di akhir zaman ini kecuali ini, Quran dan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak ada yang lain. Tidak perlu banyak-banyaklah ibadah sekarang di akhir zaman, di zaman penuh fitnah, zaman penuh ini dan itu. Perbanyak baca Quran, jangan tinggalkan Al-Quran. Jangan tinggalkan Kalau antum jadikan Al-Quran di belakang, maka Quran akan menyeret kita masuk neraka. Simpan Quran di depan. Hormati, hargai Quran. Adab, akhlak kepada Quran. Jangan simpan Quran di lantai. Mohon maaf, nih anak banyak lihat kalau acara Quran diletakkan sejajar sama kakinya. Na'udzubillah. Bukan tempatnya Al-Quran di atas, dimuliakan, disanjung itu Al-Quran. Itu kalamullah, ucapannya Allah. Harus pakai wudu, pegang Al-Quran, dibaca Quran. Bangun kita malam tahajud, baca Al-Quran. Barang siapa baca Quran 10 ayat saja di akhir malam, maka dia ditulis sebagai orang yang tidak lalai kepada Allah. Barang siapa bangun tahajud, baca 20 ayat dari Al-Quran, maka dia tertulis orang-orang yang ahli ibadah kepada Allah. Amalkan. Tak usah lama-lama nih maulid Nabi. Tak usah kita panjang-panjang lagi. Sholawat kepada Nabi. Kita cinta Nabi karena kita sering nyebut namanya. Kita cinta kepada Nabi, kita ikut ajaran Nabi dengan kita menghidupkan dari Al-Quran. Yang dinamakan mengikuti Al-Quran bukan hanya sekedar belajar, menghafal, membaca, memperbagus daripada bacaannya, tapi juga mengamal isi Al-Quran. Tapi yang paling penting, karena ayat yang saya baca tadi, Al-Quran disebut nomor 4, jangan juga hanya fokus dengan Quran, hebat baca Quran, fasih baca Quran, hafalannya lancar, tapi kurang pandai menghormati Nabi Muhammad SAW. Banyak sekarang orang Al-Quran bagus, suara bagus, hafalan bagus, disuruh maulid Nabi tak mau. Ada tak tuh? Ada hadir orang? Pasti tak hadir. Suruh maulid Nabi bid'ah, suruh sholawatan sesat, suruh muji Nabi kafir. Nah ini orang-orang yang di zaman Nabi namanya Khawarij. Kalau sekarang namanya bukan Khawarij lagi, namanya beda, tak perlu saya sebutlah mereknya. Khawarij ini termasuklah yang bunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, namanya Abdurrahman bin Muljam. Abdurrahman bin Muljam ini hafal 30 juz, tapi dia yang bunuh Sayyidina Ali, menantunya Nabi Muhammad SAW. Ini Khawarij ini dikatakan oleh Nabi kilab ahli nar, anjing-anjing yang ada di nerakanya Allah. Tahu anjing tak? Anjing itu suka menggonggong. Makanya yang kalau kita maulid Nabi ini mereka menggonggong. Oh bid'ah, sesat, menggonggong dia. Kita sholawatan, menggonggong. Kita tahlilan, menggonggong. Kita muji Nabi, baca maulid Nabi, menggonggong. Yang anak herat, bencong-bencong gertak satu itu tak digonggong sama dia. Tahu bencong gertak satu? Bukan orang sini ni tak tahu. Yang baik-baik ni, tuh antum lihat judul kita. Mana judulnya? Menuai ukhuwah, apa itu depan itu? Maulid Nabi, yang pertama tuh ada ukhuwah. Ukhuwahnya itu apa tuh? Apa? Sebelum yang pertama menjalin ukhuwah. Maulid Nabi ini menjalin ukhuwah. Jangan dibikin pecah belah kita ini umat Islam. Visi dakwahnya Nabi, misi dakwahnya Nabi itu mengakurkan umat, bukan memprovokasi umat. Kalau yang suka memprovokasi umat itu dakwahnya iblis, dakwahnya setan.
Apa kata dalam hadis? Inna syaitana qad aisa ayya'budahul musalluna fi jaziratil Arab walakin fit tahrish bainahum. Setan ni sudah putus asa. Dulu dia kepengen disembah sama manusia. Cuma karena Islam datang, banyak orang masuk Islam, akhirnya orang tak nyembah setan. Setan putus asa, tapi dia punya misi dakwah baru. Apa itu? Memprovokasi umat. Dia pengen umat ni pecah belah, hancur semuanya, tak tegur sapa, pondok sama pondok, majlis sama majlis, kiai sama kiai, habib sama habib, ustaz sama ustaz, biar pecah belah semuanya atas nama politik lah, atas nama inilah. Ini tugasnya setan. Jadi setan tuh bukan seperti yang Bapak lihat dalam film kartun, ilustrasi, bertanduk, megang tongkat, matanya merah, bajunya hitam, mukanya seram. Itu setan dalam ilustrasi. Setan ini sekarang banyak. Setan berdasi ada tak tuh? Ada. Yang makan duit rakyat tuh setan berdasi. Ada setan berjilbab. Banyak tak? Ini bukan nih. Oh. Ada setan peci, ada setan bersur. Setan banyak sekarang. Yang suka memprovokasi umat, ini setan. Mau pakai apapun dia. Karena di dalam dirinya ada slogannya setan. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir. Setan tuh pengennya di situ pakai innama. Innama itu dalam ilmu nahu ada tuh hasrin. Apa terbatas? Artinya semua aktivitas setan tuh tertuju dengan satu tujuan. Pengen kita ribut, pengen kita pecah belah, pengen kita kelahi, pengen kita nih dak akur. Itu tujuan setan. Yang kedua tujuan setan wa yasuddakum an dzikrillah wa anis shalah. Setan pengen menjauhkan kita dari ingat kepada Allah. Ini maulid Nabi mengingatkan kita kepada Allah. Dia bilang jangan hadir, bid'ah, sesat, masuk neraka. Ini perpanjangan lidahnya yang tak suka maulid Nabi ini hanya setan saja. Makanya dalam riwayat dikatakan setan tuh ngamuk 3 kali. Yang pertama tak kala diusir dari surga. Ini jadi pertanyaan nanti nih. Setan ngamuk 3 kali. Diusir dari surga. Yang kedua di saat turun surat Al-Fatihah, karena Al-Fatihah surat yang paling agung dalam Quran, jadi rukun dalam sholat. Yang ketiga setan ngamuk di saat dilahirkan Nabi Muhammad. Jadi kalau ada orang bilang maulid ini bid'ah, sesat, masuk neraka, berarti dia keturunan antum yang ngomong ya. Selesai begitu saja. Jadi tidak ada yang tak suka. Ngapa iblis pun tak mau sujud kepada Adam? Karena dia tahu di dalam tulang sulbinya Adam ada cahayanya Nabi Muhammad SAW. Tak mau yang ada berkaitan Nabi Muhammad, tak mau. Kalau antum tanya mereka ni yang tak maulid Nabi, tanya, baca Quran bagus tak? Mereka akan jawab, bagus. Zikir bagus, bagus. Sedekah bagus, bagus. Solawat bagus, bagus. Tapi kalau semuanya dikumpulkan jadi satu dalam peringatan maulid Nabi, mereka bilang tak bagus. Waras tak tuh? Tak waras. Sebenarnya bagus tambah bagus sama dengan bagus banget. Kok dibilang tak bagus? Memang hatinya dihijab sama Allah untuk tidak kenal Nabi Muhammad SAW. Tuh di negara-negara barat, di Perancis, di mana-mana tuh yang menghina Nabi, bikin karikatur Nabi. Itu karena mereka terhijab. Makanya mohon maaf, yang bisa hadir acara maulid Nabi ini bukan orang-orang sembarangan. Orang-orang pilihan. Keringat-keringat kita yang keluar malam ini, harta-harta kita yang keluar malam ini, bukan harta sembarangan, bukan keringat sembarangan. Ini orang-orang pilihan Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita tidak dipisahkan dengan Nabi Muhammad di dunia sampai akhirat. Ini mudah-mudahan yang hadir malam ini semua hajat-hajat dikabulkan Allah.
Semua dosa-dosa diampunkan Allah. Semua hutang-hutang dilunaskan Allah. Ambil bayar tapi. Amin ya. Mudah-mudahan yang punya usaha Allah lancarkan. Yang punya penyakit Allah sembuhkan. Mudah-mudahan Allah berkahi hidup kita dunia sampai akhirat. Allah karuniakan anak-anak cucu salihin salihat. Allah tutup usia kita husnul khatimah. Allah masukkan kita surga bersama Nabi Muhammad. Saya yakin ya Allah, saksikan malam ini semua masyarakat Pangdam yang hadir pada malam hari ini ikut senang, ikut bergembira, ikut bersyukur atas kelahiran kekasihmu Muhammad. Maka haramkan jasad ini untuk disentuh api neraka ya Allah. Abu Lahab, Abu Lahab. Tahu Abu Lahab? Pernah ketemu? Abu Lahab itu pamannya Nabi. Kafir, masuk neraka. Suratnya udah jelas dalam Al-Quran. Tapi setiap hari Senin di neraka dapat keringanan. Keluar air dari jari-jarinya untuk diminum. Kenapa? Karena dulu di dunia dia pernah senang sekali seumur hidup atas kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking senangnya dia merdekakan budaknya. Saking senangnya dia sembelih 100 ekor kambing dalam riwayat. Ini panitia ada motong kambing tak malam ini? Kalau tak ada berarti lebih Abu Lahab dari Abu Lahab. Tuh. Abu Lahab sekali saja. Ini maulid, manfaatnya bukan untuk orang Islam saja, orang kafir pun dapat manfaat. Apalagi kita yang beriman, yang Islam, yang cinta Nabi, tiap tahun maulid Nabi, tiap bulan maulid Nabi, tiap malam Jumat baca maulid Nabi. Insya Allah kita kumpul bersama Nabi Muhammad. Pak Bu, ingat nih, ini terakhir nih, ucapan ini antum ingat, tidak ada sesuatu yang paling berharga di dunia ini kecuali kita ada di dalam hatinya Nabi Muhammad SAW. Kalau di dalam hati kita ada Nabi Muhammad, itu wajar dan harus. Tapi kalau nama kita ada di hati Nabi Muhammad, ini yang istimewa. Mudah-mudahan kita semua nih, nama-nama kita malam ini yang sholawat kepada Nabi Muhammad, diabsen langsung sama Nabi Muhammad. Nama kita ada di hati Nabi Muhammad. Di akhirat bisa melihat senyum indah Nabi Muhammad, bisa cium tangan Nabi Muhammad, bisa berpelukan dengan Nabi Muhammad, bisa berada di bawah barisan Nabi Muhammad. Insya Allah kita semua dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Ayo kita sholawat sama-sama. Kita niatkan, yang punya hajat sebutkan hajatnya, yang orang tua sudah meninggal hadirkan wajahnya, kita kirimkan doa untuk mereka, barokah sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sholawat semuanya bagus, tidak ada yang tak bagus. Yang tak bagus satu saja, sholawat yang tak dibaca, itu yang tak bagus. Maulid Nabi semuanya bagus. Itu di Mesir penelitian dari tahun 60-an, kitab Maulid Nabi itu sudah ada 100 lebih. Sekarang yang kita tahu Maulid Tiba, Maulid Syaraful Anam, Maulid Habsyi, Maulid Azab, banyak maulid-maulid. Semuanya maulud atau maulid bagus. Yang tak bagus itu yang banyak mulut. Itu yang tak bagus. Banyak komentar, itu yang tak bagus. Makanya alhamdulillah kemarin corona kita disuruh pakai masker kan? Di antara hikmah masker itu, selain supaya kita nih penyakit kita tak nular ke orang atau penyakit orang tak nular ke kita, di antara hikmah juga pakai masker nih biar tak banyak omong. Jadi kalau pakai masker, tak bisa ngomong gitu. Nanti pakai masker biar tak banyak omong. Maka Nabi, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, berkatalah yang baik. Kalau tak bisa diam, pakai masker. Biar tak banyak omong. Dan di antara hikmahnya juga, biar tak kelihatan jelek juga pakai masker. Kan banyak pakai masker sekarang. Sekali buka maskernya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan kita tak dipisahkan dengan Nabi Muhammad. Kita doakan mudah-mudahan abi kita Ustaz Fakhrul panjang umur, sehat walafiat.
Semua ustazah kita panjang umur, sehat walafiat. Wali-wali santri ini insyaallah semuanya jadi orang-orang baik, orang-orang soleh semuanya. Anak-anak kita jadi ulama-ulama semua insyaallah. Penerus estafet dakwah Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Masjid Cengho ini semakin lama semakin istiqomah, semakin besar, semakin jaya, makin banyak santrinya, makin banyak pengikutnya, makin banyak jamaahnya. Mudah-mudahan masyarakat sini semuanya insya Allah kita kumpul nanti di akhirat bersama-sama Nabi Muhammad SAW. Ya Nabi salam. Ayo semuanya. Ya Rasul salam. Salam alaika salawatullah ya habibi ya Muhammad ya arusal qafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblatayn Allah ya Nabi ya Rasulullah ya Rasul salam ya Habib alaika salawat man ra'a wajhaka ya sa'ad ya karimal walidaini hauduka safil mubarak wirduna yauman nusyuri Allah ya Nabi salam ya Rasul salam ya Rasulullah ya Habib alaika salawatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'na wa la hawalaina saqiyan wa la mahruman wa la matruda bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubina wa rahmatuka arja' indana min a'malina. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Waghfir lana warhamna innaka antal ghafurur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadani Allah wa iyyakum. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.